si pelaku itu memang sudah menggiring korban untuk membuat alibi baru dengan sudah mempersiapkan dari titik mana dia sudah tersorot oleh CCTV. Sehingga ini juga digunakan oleh pelaku untuk mengaburkan bagaimana cara si korban ini kehilangan nyawanya. Itu bisa jadi masuk akal ya, untuk mengaburkan peristiwanya gitu ya. Jadi si Arya Daru ini diarahkan oleh si pelaku dulu mungkin ya kan. Tas milik korban langsung ditemukan oleh penyelidik di lantai 12 di samping tangga darurat untuk naik rooftop. Yang membuat gue juga agak menduga juga ya kalau si Arya ini sengaja menghilangkan nyawanya sendiri adalah ternyata lakban kuning tersebut memang milik si Arya Daru. Dan itu semua karyawan Kemenlu itu punya, gengs ya. Nah, setelah sampainya si Arya Daru ini ke atas rooftop, nah di situ terpantau di CCTV ya, gengs ya. Ini kita bisa lihat di CCTV itu si Arya Daru melamun, gengs. Kayak sedang ada beban apa gitu. Ya kita tahulah laki-laki mungkin kalau lagi punya masalah mungkin menyendiri ya. Nah di sini si Arya Daru ini terlihat memang termenung, gengs, dan sambil memegang tembok di rooftop tersebut gitu. Kalau memang si Arya Daru ini meninggoy karena bundir, ini memang harus diselidiki, gengs. Terutama apa sih pemicunya gitu. Apakah dari pekerjaannya gitu kan? Karena ya dalam waktu dekat si Arya Daru ini kan akan ditugaskan ke luar negeri, dan apakah permasalahan keluarga gitu kan, ini juga harus diselidiki gitu loh, karena pasti ada pemicunya gitu loh. Kalau memang si Arya Daru ini bundir, tapi ternyata handphonenya sendiri juga nggak ada gitu. Tapi yang harus diperiksa juga handphone istrinya gitu loh. Apakah pesan terakhir dari istrinya gitu kan? Kenapa si istrinya kok pada malam itu tiba-tiba panik banget gitu. Apakah memang sudah tahu rencana si Arya Daru ini gitu. Nah itu kan jadi pertanyaan gitu. Sehingga membuat istrinya ini nggak bisa tidur sampai malam. Sampai pagi bahkan. Ya kan? Kalau gue sih menduga kalau memang si Arya Daru ini bundir, gue menduga istrinya sudah tahu rencana si Arya Daru ini, gengs. Kalau menurut kalian gimana? Saya tidak bisa menyampaikan apa isinya, tapi intinya ditemukan rekam medis milik korban. Ya. Di mana dalam tas ya, Pak? Berbunyi tentang rawat jalan dari penyakit yang dialami oleh korban pada masa saat dia masih hidup. Polisi juga menemukan rekam medis si korban, gengs, alias si Arya Daru ini, dan isinya itu adalah rawat jalan gitu. Apakah ini juga salah satu pemicu dari si Arya Daru ini ya kalau memang benar-benar bundir ya ini bisa jadi sebagai pemicunya gitu. Kalau gue mencermati dari perkataan Pak Polisi, gue sih menduga ya ini kemungkinan ada penyakit yang mungkin bisa jadi aib ya kalau diungkapkan gitu. Ya bisa saja gitu. Ya itu mungkin alasannya kenapa si Pak Polisi ini tidak mengungkapkan gitu loh. Sakit apa si Arya Daru gitu. Halo guys, balik lagi bareng gue Kata-Kata. Terus gimana kabar kalian? Seperti biasa guys, kita masih membahas persoalan yang lagi rame nih ya, soal kematian Arya Daru. Dan mungkin teman-teman juga udah gak sabar nih ya, apa sebenarnya yang terjadi gitu loh. Apakah kematian Arya Daru ini karena dihabisi oleh orang lain? Apakah memang sengaja si Arya Daru ini menghilangkan nyawanya sendiri gitu? Karena kalau gue lihat, publik ini meyakini kalau Arya Daru ini meninggal akibat ada si pelaku nih yang mengakibatkan si Arya Daru ini kehilangan nyawanya gitu. Tapi di sisi lain ada beberapa pihak yang menduga kalau si Arya Daru ini meninggal karena sengaja menghilangkan nyawanya sendiri alias bundir gitu, gengs. Kalau gue lihat, gengs, ini kan polisi sudah membeberkan beberapa fakta-fakta baru yang mungkin mengarah ke kalau si Arya Daru ini sengaja menghilangkan nyawanya sendiri gitu. Kita tuh sebagai publik diarahkan seperti itu gitu. Tapi ini semua justru malah melawan arus ya. Kalau dari pihak kepolisian sih gue ngelihatnya, guys, gue menduga kalau dalam waktu dekat bakalan dirilis ya. Kalau gue masih menduga bisa jadi pihak kepolisian ini merilis kalau si Arya Daru ini meninggoy karena bundir, gengs. Dan kalau memang benar, ini kan justru malah melawan arus ya. Karena publik ini dari awal sudah meyakini, menduga si Arya Daru ini meninggoy karena dihabisi oleh orang lain gitu. Nah itu, gimana menurut kalian? Ini pusing, gengs. Karena
Kalau gue melihat sih ya sekarang untuk saat ini ya gue masih ngeduga kalau si Arya Daru ini memang sengaja menghilangkan nyawanya sendiri, gengs. Dari beberapa fakta yang sudah dikeluarkan oleh polisi gitu ya. Tapi ini dugaan sementara gue sih ya. Ya bisa jadi dong dalangnya atau si pelakunya ini memang kelas kakap ya, yang pintar banget mengaburkan peristiwa ya kan. Oke, kita langsung aja lihat ke fakta terbarunya, di mana di si Arya Daru ini sebelum si korban ini meninggoy, gengs ya. Jadi ada beberapa lokasi yang dikunjungi oleh si korban, gengs. Yang pertama adalah ya di tempat perbelanjaan ya, di Bundaran Grand Indonesia. Setelah itu si Arya Daru ini menuju ke kantor dia bekerja gitu loh. Pada saat malam hari sekitar jam 21-an lah ya. Di sana si Arya Daru ini langsung menuju ke lantai 12 gitu loh. Dimana posisi tersebut adalah rooftop gitu. Nah, di situ pada saat si Arya Daru ini menaiki tangga, ketika pertama kali datang ke kantornya itu si Arya Daru ini membawa belanjaannya, kantong belanjaannya dan tas yang dia bawa gitu. Jadi ada 2 barang yang dia bawa di atas rooftop tersebut gitu. Nah, setelah sampainya si Arya Daru ini ke atas rooftop, nah di situ terpantau di CCTV ya, gengs ya. Ini kita bisa lihat di CCTV itu si Arya Daru melamun, gengs. Kayak sedang ada beban apa gitu. Ya kita tahu lah laki-laki mungkin kalau lagi punya masalah mungkin menyendiri ya. Nah di sini si Arya Daru ini terlihat memang termenung, gengs, dan sambil memegang tembok di rooftop tersebut gitu. Dari sini aja kita lihat sudah ada keanehan gitu. Kalau gue ngelihatnya sudah ada keanehan. Karena kenapa? Karena si Arya Daru ini di rooftop ini lama banget, gengs. Sekitar kurang lebih 1,5 jam gitu loh. Bengong gitu aja gitu. Berdiri 1,5 jam coba. Apa nggak capek ya kan? Gue sih ngelihatnya ya, dia sedang ngelamun sih ya. Ya bisa aja gitu kan, kemungkinan lain. Ya bisa jadi dia sedang menunggu seseorang ya kan, tapi seseorang itu tidak hadir atau seperti apa. Atau memang dia sengaja diarahkan oleh orang lain gitu loh untuk menunggu di rooftop gitu. Dan itu juga bisa aja terjadi gitu. Selanjutnya ketika dia 1,5 jam di atas rooftop itu, akhirnya dia balik langsung ke kosannya. Tapi ada keanehannya, gengs. Ketika si Arya Daru ini datang ke kantornya, ke atas rooftop itu kan membawa tas dan kantong belanjaannya. Ketika pulang, si Arya Daru ini tidak membawa satupun barangnya gitu loh. Jadi barang-barangnya itu ditinggal gitu loh di rooftop, di tangga darurat, gengs. Di dekat tangga darurat lah gitu tepatnya. Apakah dia lupa apa ya memang sengaja gitu loh. Dan sekarang tasnya juga sudah disita dan ya mungkin polisi juga akan membeberkan karena saat ini juga tasnya juga belum disampaikan isinya apa aja. Dan ini suatu keanehan ya, gengs ya. Ketika si Arya Daru nyampe rumah juga gerak-geriknya biasa-biasa aja, normal gitu ya kan. Seperti ya manusia biasanya lah ya, makan ya kan, buang sampah gitu. Dan ada fakta terbaru lagi, gengs. Nah ini yang menguatkan mungkin ya. Pihak kepolisian ini mengungkapkan kalau si Arya Daru ini meninggoy, tidak ada tindakan kekerasan gitu loh ataupun kriminal gitu. Kemarin sempat disampaikan ya. Mungkin yang meyakinkan pihak kepolisian yaitu mungkin temuan-temuan yang sudah dikumpulkan ya. Karena ya beberapa kriminolog juga sudah memberikan komentar-komentarnya ya soal kematian si Arya Daru ini ya. Mereka menduga si Arya Daru ini memang meninggoy karena dihabisi oleh orang lain gitu. Yang membuat gue juga agak menduga juga ya kalau si Arya ini sengaja menghilangkan nyawanya sendiri adalah ternyata lakban kuning tersebut memang milik si Arya Daru. Dan itu semua karyawan Kemenlu itu punya, gengs ya. Dan kenapa lakban kuning? Yaitu sebagai penanda gitu loh. Ketika karyawan Kemenlu ini bertugas ke luar negeri, yaitu barang-barangnya itu memang sengaja memakai lakban warna kuning supaya mudah dilacaknya gitu. Satu persatu sudah terungkap ya, gengs ya, bahwa si lakban tersebut adalah milik si Arya Daru dan itu dikonfirmasi juga oleh istrinya. Istrinya juga punya lakban tersebut di kampungnya, gengs ya. Dan nanti akan diserahkan juga oleh istrinya ke pihak kepolisian yang ada di rumah istrinya gitu. Jadi ada 2 ya. Dan istrinya juga mengatakan belinya juga sama istrinya waktu itu. Dan ini langsung aja kita lihat
videonya guys ya. Ini antara kriminolog dengan pihak kepolisian yang sudah mempunyai fakta-fakta baru. Tapi dari kriminolog sendiri yang dari UI itu masih meyakini ya masih mungkin gitu, masih dugaannya ya ada pihak lain ya yang membuat nyawanya si Arya Daru menghilang gitu. Tas milik korban langsung ditemukan oleh penyelidik di lantai 12 di samping tangga darurat untuk naik ke rooftop. Tapi kalau di lantai 12 itu lantai apa, Pak? Sebenarnya? Jadi lift cuma bisa sampai lantai 12, Mbak. Jadi kalau ke rooftop itu dia pakai tangga darurat naik ke atas. Oke, berarti lantai 12 itu akses menuju rooftop ya? Ya, Oke. betul. Oke, karena kalau Mbak Hanifah membaca tadi, kalau dari korban meninggalkan tas di akses menuju rooftop atau saat turun dari rooftop, apa yang bisa Anda baca dari perilaku ini? Sebetulnya kita melihat bahwa untuk apa dia melakukan aktivitas di rooftop, sebetulnya siapa yang mengarahkan. Makanya dari situ kita perlu mengetahui bagaimana kondisi mental korban dan psikososial korban. Apakah memang dia mendapatkan tekanan, apakah ada pihak lain yang mengarahkan korban itu ke atas gitu. Kemudian apa isinya tadi, kebetulan Bapak tadi tidak menjelaskan isinya apa saja yang di lantai 12 itu gitu ya, kenapa harus ditinggalkan gitu. Apakah memang si pelaku itu memang sudah menggiring korban untuk membuat alibi baru dengan sudah mempersiapkan dari titik mana dia sudah tersorot oleh CCTV, sehingga ini juga digunakan oleh pelaku untuk mengaburkan bagaimana cara si korban ini kehilangan nyawanya. Itu bisa jadi masuk akal ya untuk mengaburkan peristiwanya gitu ya. Jadi si Arya Daru ini diarahkan oleh si pelaku dulu mungkin ya kan, supaya terlihat seperti ya termenung ya gitu kan di atas rooftop sendirian. Tapi ya itu ya gengs ya, sampai saat ini juga mungkin publik juga masih mempertanyakan isi dari tas tersebut ya, dan itu juga pasti akan diungkap juga nanti ya pas rilis isinya apa aja gitu dan belanjaannya apa aja. Dan belanjaannya sih informasi yang gue dapat ya kayaknya sih pakaian dalam ya dan dasi gitu. Kalau memang si Arya Daru ini meninggoy karena bundir, ini memang harus diselidiki guys. Terutama apa sih pemicunya gitu. Apakah dari pekerjaannya gitu kan. Karena ya dalam waktu dekat si Arya Daru ini kan akan ditugaskan ke luar negeri. Dan apakah permasalahan keluarga gitu kan. Ini juga harus diselidiki gitu loh. Karena pasti ada pemicunya gitu loh. Kalau memang si Arya Daru ini bundir. Kalau gue sih masih terfokus ya kalau memang benar nanti rilisan dari polisi. Gue sih menduga ini permasalahan keluarga gitu. Karena kenapa ya Arya Daru ini kan mau ditugaskan nih ke luar negeri gitu kan. Dia punya keluarga dan anaknya masih kecil gitu kan. Dan mungkin si Arya Daru ini juga nggak bisa menolak tugas dari kantornya ataupun Kemenlu. Di sisi lain dia juga ada tanggung jawab nih keluarga gitu loh. Dan mungkin keluarganya sendiri ini berat untuk melepaskan si Arya Daru untuk pergi ke luar negeri gitu. Dan mungkin bisa jadi ya keluarganya atau istrinya ini ngotot pokoknya harus tinggal di Indonesia. Bisa jadi di situ dia pusing ataupun bisa jadi gitu loh tekanan-tekanan dari sana sini kan, dari keluarga, dari pekerjaan gitu kan. Nah, ini juga harus diselidiki dari teleponnya gitu. Tapi sampai saat ini handphone si Arya Daru ini, si korban ini belum ketemu gengs ya. Handphone si Arya Daru sampai saat ini juga nggak tahu posisinya di mana gitu. Kalau kita sebagai orang awam melihatnya, ini kasus yang sangat simpel banget gitu loh. Ya kan? Tinggal lihat aja gitu handphonenya gitu. Tapi ternyata handphonenya sendiri juga nggak ada gitu. Tapi yang harus diperiksa juga handphone istrinya gitu. Apakah pesan terakhir dari istrinya gitu kan? Kenapa sih istrinya kok ya pada malam itu tiba-tiba panik banget gitu. Apakah memang sudah tahu rencana si Arya Daru ini gitu. Nah itu kan jadi pertanyaan gitu. Sehingga membuat istrinya ini nggak bisa tidur sampai malam. Sampai pagi bahkan. Ya kan? Kalau gue sih menduga kalau memang si Arya Daru ini bundir, gue menduga istrinya sudah tahu rencana si Arya Daru ini gengs. Kalau menurut kalian gimana? Karena gue melihat ketika saudara istrinya atau abangnya itu buka suara ke publik ya, yang mengatakan kalau istrinya itu pada malam itu panik ya kan, nggak bisa tidur gitu. Dan itu harus diselidikin gitu. Apakah pemicunya memang dari keluarganya atau istrinya gitu. Itu bisa aja terjadi loh guys. Ya kan? Kalau ini memang benar-benar
pure 100% bunuh ya. Ya, gimana menurut kalian? Oke, kita lihat video selanjutnya. Saya tidak bisa menyampaikan secara rinci, Mbak. Tapi saya kasih tahu salah satunya adalah bahwa penyelidik menemukan adanya rekam medis korban. Ya, rekam medis korban di salah satu rumah sakit umum di Jakarta tertanggal 9 Juni 2025. Ya, saya tidak bisa menyampaikan apa isinya, tapi intinya ditemukan rekam medis milik korban, ya, di mana di dalam di tas situ ya Pak? Berbunyi tentang rawat jalan dari penyakit yang dialami oleh korban pada masa saat dia masih hidup. Oke, kapan Pak polisi akan mengumumkan lebih lengkap soal kasus ini? Hari Senin semua ahli akan dipanggil oleh penyelidik untuk didudukkan lagi pada penyelidik dengan seluruh ahli. Kemudian di situ nanti akan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum akan menyimpulkan faktanya apa sebenarnya yang terjadi dari seluruh alat bukti yang sudah didapatkan. Oke. Senin 28 Juli di Polda Metro Jaya berarti ya Pak? Iya Mbak. Oke, besok berarti sudah diumumkan guys ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Polisi juga menemukan rekam medis si korban guys, alias si Arya Daru ini. Dan isinya itu adalah rawat jalan gitu. Apakah ini juga salah satu pemicu dari si Arya Daru ini? Ya kalau memang benar-benar bundir ya, ini bisa jadi sebagai pemicunya gitu. Kalau gue mencermati dari perkataan Pak Polisi, gue sih menduga ya, ini kemungkinan ada penyakit yang mungkin ya bisa jadi aib ya kalau diungkapkan gitu. Ya bisa saja gitu. Ya itu mungkin alasannya kenapa si Pak Polisi ini tidak mengungkapkan gitu loh. Sakit apa si Arya Daru gitu. Nunggu nanti-nantilah ya kan. Karena ini benar-benar ya kalau keputusan dari pihak kepolisian si Arya Daru meninggal karena bundir, itu benar-benar melawan arus ya guys. Oke, mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan gimana menurut teman-teman? Kita lanjut diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.